Pesta seks komunitas sesama jenis yang terjadi di Jakarta mengejutkan kita semua. Dalam penangkapan, 56 pria diketahui mereka melakukan sejumlah permainan seksual. Mengapa komunitas ini bisa tumbuh cepat di Jakarta? Apa yang harus dilakukan agar kelompok ini tidak menjerat keluarga Anda? Bersama kami telah bergabung psikiater Dr. Fidiansyah, kemudian ada sosiolog Mas Bayu Yulianto, dan juga Ustadz Tengku Zulkarnain. Assalamualaikum, selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore Mas Andro, Mbak Sira. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Baik, kita menuju ke Dr. Fidiansyah terlebih dahulu. Dr. Fidiansyah, sebagai psikiater kita ingin tahu apakah dari kasus ini Anda bisa menganalisa sebenarnya apa yang terjadi sehingga begitu besar sekali animonya pesta seks sesama jenis ini bisa terjadi di Jakarta. Ada gangguan apa sebenarnya, dokter? Ya, tentu saya tidak membahas kasus dari apa yang sudah ditemukan ya. Tapi saya hanya bisa membahas fenomenanya karena kami tidak langsung bertemu atau berhadapan dengan kasusnya itu sendiri. Fenomena ini tentu di dalam tinjauan para pakar khususnya di bidang psikiatri atau perhimpunan dokter kedokteran jiwa, ini yang disebut dengan memang orang-orang yang mengalami masalah kesehatan jiwa karena berkaitan dengan orientasi seksual yang mereka lakukan sehingga berpotensi tentu mengalami dampak-dampak yang lebih serius termasuk tadi yang dikaitkan dengan HIV, bahkan nanti kalau kemudian ditelusuri lebih lanjut akan bermuara juga kepada AIDS, penyakit seksual menular lainnya dan sebagainya. Nah tentu ini penelusuran-penelusuran seperti ini yang perlu kita sampaikan kepada pesan masyarakat adalah memang orientasi seksual dengan semua fenomena yang ada di beberapa negara yang membuat mereka seperti mendapatkan pengesahan atau pelegalisasian. Namun di negara kita dengan Pancasila sebagai landasan negara kita, para ahli tetap sepakat bahwa mereka tergolong dengan orang dengan masalah kejiwaan. Begitu Mas Andro, Mbak Sira. Ya dok, apa sebenarnya pemicu seseorang bisa menyukai sesama jenis? Karena seperti yang biasanya lazimnya adalah menyukai lawan jenis. Ya, tentu tinjauan daripada setiap kasus ini akan berbeda ya. Kita menyebutnya ada empat faktor yang bisa menyebabkan kerentanan di dalam persoalan orientasi yang akhirnya tidak sesuai dengan norma dan batasan-batasan yang telah disepakati baik itu dalam norma sosial maupun dalam norma agama. Yang pertama memang berhubungan dengan sisi-sisi biologis. Ada hormon di situ, ada neurotransmitter, ada perasaan senang, ada perasaan bahagia yang hubungannya dengan semua komponen-komponen kimiawi di dalam otak manusia dan hormon-hormon di dalam tubuhnya. Cuma ini tidak satu-satunya faktor. Artinya bisa saja faktor ini normal, namun dikaitkan dengan faktor psikologi. Biasanya ini dikaitkan dengan trauma. Baik itu trauma yang disadari, artinya dia memahami ada sesuatu tindakan-tindakan di fase-fase awal pertumbuhan seksualnya, lalu itu kemudian bermanifestasi terhadap orientasi yang kemudian dia lakukan ketika sudah mulai menuju kepada pemenuhan hasrat di mana dia sebagai orang dewasa. Nah, faktor ketiga adalah faktor sosial. Artinya faktor biologi bisa normal, faktor psikologi juga tidak ada masalah, tapi tekanan atau gerakan ini yang memang kita sebut terstruktur, masif, dan sistematik mencari mangsa-mangsa orang-orang yang kita kategorikan mungkin sudah religius, sudah kemudian juga komponen biologisnya baik, komponen psikologisnya baik, tapi memang gencarnya mereka membuat dampak ini juga berpengaruh kepada orang-orang yang kita kategorikan sebenarnya tidak bermasalah. Nah, faktor keempat baru adalah faktor religius itu sendiri. Nah, tentu ini keempat faktor ini menjadi satu kesatuan untuk kita membahas setiap kasus itu pada bobot apa sebetulnya yang melatar belakangi seseorang mengalami hasrat seksual yang menyimpang. Kalau dokter begitu Mbak Sira. Kalau Dr. Fidiansyah sendiri apakah bisa menganalisa bagaimana dengan kriteria tertentu yang dimiliki oleh seseorang sehingga dicap memiliki seksual yang menyimpang, dokter? Ya, ini uniknya sebuah masalah kesehatan jiwa pada orientasi. Itu dengan berapa perangkat tes yang kita coba lakukan, kita bisa menelusuri dengan memang instrumen-instrumen yang dalam bidang psikologi kita sebut instrumen-instrumen tersebut adalah bentuknya kuesioner.
Nah, di dalam kuesioner ini nanti akan tampak ya bagaimana apa yang terungkap di dalam kesadaran maupun di bawah kesadaran dia dengan 567 pernyataan-pernyataan yang sudah dibuat acak, itu akan kita dapatkan apa sebetulnya yang terjadi pada orientasi termasuk juga tadi aspek-aspek apa yang terjadi sebelum di masa-masa awal kehidupan dia ketika masa kecil, masa remaja dan sebagainya. Baru kemudian kita akan mencoba untuk menelusuri dengan tadi pemeriksaan hormon, pemeriksaan-pemeriksaan yang mencoba mengkaitkan ada tidak kemudian aspek ini juga dipengaruhi oleh sisi-sisi biologisnya. Begitu Mas Andro. Oke, Mas Bayu, apa kemudian yang menjadi pemicu komunitas ini bisa besar dan juga semakin banyak orang-orang yang justru masuk di dalam komunitas ini? Tapi dijawabnya nanti usai jeda. Kabar Petang segera kembali.